meledak lagi ya. Ya Allah, meledak lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya meledak lagi ya. Insya Allah, Akbar. La ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar. Damkar kapan datangnya sih? Insya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kejadian. Kebakaran tangga ya Allah, padamkanlah apinya ya Allah. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, padamkanlah apinya ya Allah, tetanggaku ya Allah, kebakaran ya Allah. Halo Selamat Pagi Indonesia, selamat hari Minggu. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Nicole menemani hari Minggu pagi Anda pemirsa. Ini baru kurang lebih sekitar 3 hingga 4 jam selesai sahur ya Valerie dan juga pemirsa ya. Ini kalau mengingat di hari libur nih biasa identik dengan bersantai di rumah. Apalagi di bulan puasa, kadang habis selesai sahur, selesai sholat subuh, biasa lanjut tidur mungkin ya bagi beberapa orang hemat tenaga nih ya. Tetapi ini pemirsa berbeda mungkin ya bagi warga Jakarta dan juga beberapa warga lainnya. Karena meski di bulan puasa ini masih pada bersemangat untuk berolahraga di Car Free Day pagi ini. Nah langsung aja pemirsa kita lihat kira-kira gimana ya situasi terkini ada di Bundaran HI dan juga di kawasan Jalan Sudirman. Kira-kira ramai nggak ya Jose? Menarik untuk kita Sudah nanti, ya. ada rekan-rekan kami di sana dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama dengan Nadia dan juga Indira yang sudah ada di sana. Langsung saja kita sapa ada rekan kita Nadia di sana. Nadia selamat pagi. Bagaimana situasi Car Free Day di sana? Nampaknya hujan loh. Masih banyak nggak yang olahraga pagi-pagi? Ya, selamat pagi Valerie dan juga Jose. Ini meskipun rintik lumayan deras begitu ya, tetapi ternyata tidak menyurutkan minat masyarakat untuk tetap berolahraga di pagi hari ini. Di mana nggak perlu lari, tapi jogging-jogging tipis begitu ya. Ini banyak sekali tadi saya lihat sejak pukul 6 pagi, masyarakat sudah memadati kawasan Bundaran HI Jakarta. Nah, kalau kita melihat juga, momen yang paling menariknya adalah hari ini menjadi hari pertama Car Free Day di bulan suci Ramadan. Tapi masyarakat tetap antusias nih. Kita akan coba tanya di sini sama salah satu warga yang lagi jogging. Tadi saya lihat, kita langsung aja tanya. Halo Ibu, ini dengan Ibu siapa nih? Saya Ibu Dian. Ini Ibu siapa? Bu Elia. Bu Elia. Ibu Dian dan juga Elia ini asalnya dari mana nih? Saya asli Jawa, domisili Bekasi. Oke, Ibu. Saya asli Palembang, domisili Bandung. Berarti ini ibunya dari Bandung, ibunya dari Bekasi. Ini jauh-jauh emang mau Car Free Day pertama di bulan suci Ramadan di Bundaran HI atau seperti apa? Betul, saya setiap minggu harus ke sini karena apa? Kita cari sehat. Puasa bukan kendala. Siap. Berarti ini dua-duanya puasa? Insya Allah puasa. Puasa. Kalau Ibu kira-kira motivasinya apa sih untuk berolahraga di pagi hari ini? Olahraga itu nomor 1, biar kita tetap sehat, walaupun hujan, kita tetap semangat. Tetap semangat begitu ya. Bu, gimana sih tips and triknya kira-kira ini tetap berpuasa, tapi tetap olahraga juga pagi-pagi? Ada tips and triknya nggak buat masyarakat nih? Kalau saya, prinsip saya kan termasuk lansia muda. Sehat itu nomor 1. Yang lain-lain nomor 2 dan nomor 3. Jadi usahain setiap hari Minggu kan waktu luang. Jadi kita berolahraga jogging di HI. Kebetulan 1 dapat sehatnya, 2 dapat event-event tertentu dari HI. Jadi kita harus semangat. Jangan puasa buat kendala, jangan jadi kaum rebahan di rumah. Ayo kita semangat untuk sehat di usia lansia muda. Kalau dari Ibu mungkin sedikit. Sama, biar kita tetap semangat, sehat. Walaupun hujan, walaupun kita puasa, itu tetap
jangan bermalas-malasan, tidur tanpa waktu yang jelas. Lebih baik kita berolahraga demi tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ibu, biasanya nih lari bisa sampai berapa kilo, Bu? Kalau Ibu kan jogging ya tadi ya. Kalau Ibu lari tadi katanya bisa berapa kilo, Bu? Itu kan setiap pagi tadi Bu katanya nih. Kalau saya jalan, jadi kalau lari mungkin saya kurang begitu hobi ya. Kalau jalan saya maksimal atau minimal itu 13 kilo sampai 17 kilo per hari. Wah, kalau dari Ibu gimana nih, Bu? Kalau saya lari itu sambilan, yang jelas saya setiap hari itu jogging minimal 6.000 langkah. 6.000 langkah itu setiap hari, kalau hari Minggu malah bisa 8.000, 9.000, kadang pernah sampai 10.000 lebih. Karena saya berusaha untuk sehat, ingat lansia muda obatnya cuma sehat. Oke, siap. Makasih banyak Ibu. Ini bisa lanjut lagi joggingnya ya, Bu. Hati-hati Bu, awas Bu licin ya, Bu. Salam sehat. Ya itu dia tadi Valeri dan juga Jose, memang semangat masyarakat ini masih begitu tinggi ya. Padahal ini udah memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan tadi ibunya ini udah usia 50 ke atas rata-rata. Tapi mereka tetap masih semangat untuk jogging di Bundaran HI pada hari ini. Untuk sementara itu Valeri dan Jose kembali ke studio. Ya Nadia, ini sebagai informasi tambahan lagi nih bagi warga Jakarta maupun sekitar yang ingin datang ke CFD minggu depan begitu ya. Apakah di bulan suci Ramadan ini jam CFD seperti biasa? Ya Jose, untuk Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor ini tetap diberlakukan di bulan suci Ramadan dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi seperti biasanya memang di pukul 6 sampai 10 masyarakat bisa menghabiskan waktu, bisa ada yang naik sepeda seperti begitu ya, ada juga yang lari atau sekedar jogging bisa langsung dari Bundaran HI dan sekitarnya. Jose. Ya, Nadia, itu di belakang Anda juga ada petugas yang bersiaga. Bisa Anda ceritakan bagaimana petugas ini tetap bersiaga dengan baik meskipun lagi bulan Ramadan? Ya Valeri, benar sekali. Ini nggak hanya Satpol PP ya, tadi juga sebenarnya banyak juga dari pihak kepolisian yang ada berjaga di sini. Namun memang untuk saat ini sudah beralih ke daerah lainnya, karena memang CFD ini lumayan panjang begitu digelarnya. Namun untuk kalau Satpol PP emang selalu berjaga di sini, dan tidak hanya di sini tapi juga dari masyarakat juga. Tadi banyak sekali dari masyarakat yang sebelumnya asalnya dari Bandung ataupun daerah lainnya, ini mereka bisa bertanya kepada Satpol PP ataupun mengamankan daerah-daerah lainnya yang ada di sini. Karena memang untuk memastikan untuk kendaraan roda 4 ini ataupun roda 2 ini tidak dapat melintas di area Bundaran HI. Demikian Valeri. Baik, terima kasih rekan Nadia Soraya dari Bundaran HI Jakarta. Tapi kita tidak hanya menghadirkan dari Bundaran HI Jakarta ya pemirsa, tetapi ada titik lain. Kita akan coba untuk menyapa rekan kami ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ada rekan Indira. Indira, selamat pagi. Indira, boleh diceritakan dong bagaimana situasi CFD di sana? Apakah ramai? Baik, selamat pagi Jose dan juga Valeri dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini memang kemarin dari pihak penyelenggara dari CFD sendiri berkeputusan untuk tetap mengadakan CFD di hari Minggu pukul 6 sampai dengan 10 pagi walaupun memang memasuki bulan Ramadan. Walaupun begitu memang pada hari ini yang menjadi pembeda tidak ada stand UMKM ataupun stand PKL yang terlihat di kawasan Sudirman sendiri. Sehingga di sini walaupun cuaca hujan, pemirsa, di sini para masyarakat juga sedang tetap melakukan aktivitas olahraga, yaitu seperti berlari ini yang paling banyak ya. Dan juga memang tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu warga ya yang kebetulan sedang tetap puasa walaupun sedang berolahraga, yang tadi sedang pemanasan untuk berlari. Tadi mengatakan bahwa memang puasa tidak menyurutkan semangat untuk tetap berolahraga ataupun tetap menjalankan gaya hidup sehat, karena memang syarat dari puasa sendiri bisa dibilang yaitu tetap dalam keadaan jiwa raga yang tetap sehat. Dan juga memang dengan ketidakadaan stand makanan ini juga membuat masyarakat lebih fokus berolahraga, tidak perlu mampir-mampir untuk sarapan di stand makanan yang ada juga di sini juga, sehingga terlihat lebih teratur dan juga lebih sepi dibandingkan pada CFD pada hari biasanya. Kembali ke studio Jose dan juga Valeri.
Di belakang Anda nampaknya ada komunitas lari. Mungkin bisa Anda samperin mereka, terus tanya mereka itu dari mana dan kenapa mereka tetap mau berolahraga meskipun sudah lagi bulan Ramadan, lagi hujan lagi. Ya, ini Masih pertanyaan kedua. ini karena memang kendala alat, baik Jose dan juga Valeri, kami tidak bisa bergerak karena apabila kami bergerak sedikit pun ditakutkan nantinya akan ada kendala sinyal ke studio, begitu Valeri dan Jose. Dira, kalau begitu mayoritas masyarakat yang hadir CFD di Sudirman ini berasal dari mana saja? Oke, baik, Jose dan juga Valeri, memang di sini paling banyak datang dari warga Jabodetabek yang datang untuk berolahraga, terutama juga di sini memang melihat memang dekat dengan kawasan GBK sehingga warga banyak yang datang untuk berolahraga dan terutama aktivitas berlari, pemirsa. Baik, terima kasih rekan Indira Pramesti melaporkan dari Sudirman, Jakarta. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Nadia Soraya dari Bundaran HI. Selamat kembali bertugas. Intinya begitu ya Valeri, bahwa quotes of the day-nya adalah puasa tidak menyurutkan niat untuk hidup Iya, sehat. seru banget ya, jadi menambah semangat. Nampaknya hari ini harus ikutan lari deh supaya kan bisa nungguin, kan jam masih lama tuh menunggu jam buka. Jadi salah satunya adalah dengan berolahraga. Betul sekali, dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, kembali dengan 3 informasi yang sudah kami rangkum dalam Hot Topic. Dan langsung saja kita mulai dengan Hot Topic yang pertama pemirsa, karena ada yang lagi viral. Saya yakin pemirsa juga tahu karena ini sangat mencuri perhatian. Ada nasib pilu yang dialami oleh seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi anak itu meninggal dunia dengan tubuh yang penuh luka bakar. Diduga ia menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Ya pemirsa, inilah momen tangis sang ayah korban pecah ketika jenazah korban keluar dari ruangan RSUD Jampang Kulon untuk dimakamkan di kampung halamannya. Ia mengaku tak menyangka putra kesayangannya meninggal dunia dalam kondisi penuh luka bakar. Dan informasi lainnya pemirsa, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kombes Charles Siagian mengatakan dari hasil pemeriksaan awal pihak ini menemukan adanya luka bakar yang cukup luas gitu ya di beberapa bagian tubuh korban. Di antaranya ditemukan luka bakar di bagian lengan, kaki, punggung, serta area bibir serta hidung. Dan tidak hanya itu juga ya pemirsa, bahwa paru-paru korban ini juga diketahui sedikit membengkak. Di sisi lain, ayah NS ini sempat mempertanyakan kepada istrinya perihal tubuh NS yang mengalami luka bakar. Namun istrinya menyatakan jika NS itu mengalami sakit demam dan memang tubuhnya panas. Dan untuk selengkapnya kita simak pemirsa kesaksian daripada Anwar Satibi selaku ayah korban. Ya, dalam waktu 24 jam saya pergi ke Sukabumi karena ada panggilan pemasangan gigi, kebetulan saya ahli gigi. Pas pulang, sebelum saya berangkat ke Sukabumi, kondisi anak saya itu baik-baik saja. Pas saya pulang, saya sangat dikagetkan dengan pemandangan seperti itu. Kulit anak saya pada melepuh, terus anak saya setengah tidak sadar. Terus saya tanya ke istri saya, "Ma, ini kenapa kulit si Raja seperti ini?" Istri saya menjawab, "Si Raja kan sakit panas ya, jadi kalau sakit panas, kulitnya jadi seperti itu, pada ngegelembung," katanya. Nah, ada informasi menarik juga pemirsa dari perspektif lainnya, itu di mana menurut Isep Dadang Sukmana yang merupakan pembina pondok pesantren tempat NS menimba ilmu ini mengatakan kalau NS mengaku jika dirinya itu disuruh minum air panas oleh ibu tirinya. Dan tidak hanya itu juga, NS juga sempat mengatakan bahwa ayahnya juga kerap cekcok dengan ibu tirinya. Maka ini juga menjadi informasi yang menarik ya untuk didalami oleh kepolisian. Dan untuk selengkapnya mari kita simak keterangan berikut ini. Memang itu anak pas saya tanya itu disuruh minum air panas ya oleh mamahnya kan gitu kan. Jadi saya tidak menuduh ya, tidak menuduh buat siapa-siapa. Ini mah hasil pengakuan si korban yang almarhum. Jadi saya tanya bahwa pertama bahwa ayahnya itu sama ibu tirinya itu sering berantem. Nah,
terakhir juga bilang saya disuruh minum air panas, ya. Jadi ditanya sama siapa, dibilang sama mamahnya kata. Makanya setelah itu bapaknya itu langsung ribut sama mama tirinya. Baik. Jadi saya alangin, akhirnya udah. Dan pada akhirnya pemirsa, jenazah NS ini sudah dimakamkan di rumah duka neneknya di Kecamatan Suradik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan kasus ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Sukabumi bersama dengan unit Reskrim Jampang Kulon. Dan tentunya informasinya bahwa pendalaman daripada kasus ini terus berkembang ya pemirsa. Bahkan ada juga pernyataan-pernyataan susulan yang disampaikan oleh ibu tirinya begitu, yang menyampaikan bahwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap korban NS. Kita tentu nantikan pemirsa perkembangannya. Masih di sekitar cuaca pancaroba di awal tahun ini pemirsa, kita awali dengan hot topic juga yang berkaitan dengan curah hujan tinggi ini. Sejumlah wilayah dilanda musibah banjir. Salah satunya luapan air Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam ratusan rumah di Cikarang dan Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Pemirsa, ratusan rumah di 2 desa di Kecamatan Cikarang Utara terendam banjir. Tinggi air mencapai hingga 1,5 meter. Banjir merendam ratusan rumah warga di 2 desa, yaitu Desa Karangraharja dan juga Desa Tanjung Sari, di mana curah hujan tinggi hingga volume air di Kali Ulu meluap ke pemukiman warga. Total ada sekitar 500 kepala keluarga yang terdampak dari musibah banjir ini. Dan kini warga juga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kalau tadi di Cikarang pemirsa, saat ini kita beralih ke Karawang karena ada ratusan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang yang juga masih terendam banjir luapan Sungai Citarum dan juga Cibeet. Tinggi banjir di wilayah ini mencapai lebih dari 2 meter. Petugas SAR gabungan terus melakukan patroli rutin ke pemukiman gunanya untuk memantau bagaimana kondisi banjir serta siap siaga apabila ada korban yang harus dievakuasi dan juga apabila ada mereka yang masih belum mau mengungsi. Banjir yang merendam wilayah ini terjadi sejak Jumat pagi, berasal dari luapan Sungai Citarum dan juga Cibeet. Masih tingginya intensitas hujan di wilayah hulu membuat debit air di Sungai Citarum dan juga Cibeet semakin tinggi. Tentu ini menjadi PR ya bagi pemerintah daerah setempat karena banjir di Karawang pertama ini sudah jadi siklus berulang. Bahkan kita sudah mendengar juga kabar kalau Karawang sudah direndam banjir sejak awal tahun, yaitu sejak di bulan Januari dan hingga saat ini masih terus tinggi. Bagaimana hingga kapan bagaimana warga ini bisa kembali menjalankan aktivitasnya? Tentu ini harus dipikirkan ya oleh pemerintah daerah setempat. Kita nantikan ke depannya pemirsa. Bosan orang ada tempat lagi mau udah ditinggalin. Itu dekat saya. Dan itulah tadi pemirsa sejumlah informasi dalam Hot Topic. Kita akan segera kembali di Selamat Pagi Indonesia dengan informasi ratusan warga serbu kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk mendaftar mudik gratis pada Idul Fitri mendatang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami melanjutkan dengan informasi ratusan warga serbu kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk mendaftar mudik gratis pada Idul Fitri mendatang. Sebanyak 600 kuota tiket habis hanya dalam beberapa jam saja. Akibat jumlah pendaftar yang melebihi kuota membuat Dishub Kabupaten Bandung harus menambah kuota armada bus. Ratusan warga mendatangi kantor Dishub sejak pagi tadi, bahkan sebelum kantor Dishub buka pada pukul 8 pagi. Sebanyak 600 kuota dari 12 bis yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ludes hanya dalam beberapa jam saja. Banyaknya warga yang terus mendaftar
akhirnya membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membuka kuota tambahan, namun masuk dalam daftar tunggu. Dari total 600 kuota yang disiapkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 800 pendaftar yang tercatat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Nantinya masyarakat yang masuk daftar tunggu akan dicarikan bus tambahan sebanyak 5-7 armada bus. Adapun sejumlah kota yang menjadi tujuan pemudik diantaranya adalah Cilacap, Jogja, Klaten, dan juga Solo. Mudik gratis ini disediakan untuk mengantisipasi kepadatan dan mengantisipasi laka lantas. Udah sering ikut program ini atau seperti apa? Kalau sekarang baru pertama kali Pak. Iya dari Dinas. Kalau sebelumnya? Kalau tahun kemarin PTDI. Oh, PTDI. Siap. Oke, ini rencana mau kemana Kang? Ya. Kemana rencana mudiknya? Ngawi, Jawa Timur. Oh, Ngawi, Jawa Timur. Siap. Di kabupaten berarti sekarang ya? Iya, saya tinggal di kabupaten. Sebanyak 600 kuota pemudik ya dari 12 bis yang kami siapkan melalui APBD. Kami buka tadi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan tepat jam 11.45 tadi sebanyak 600 kuota pemudik sudah habis dipesan oleh para warga Kabupaten Bandung untuk mudik ke kampung halaman. Ini masih ada lagi nih ya sampai saat ini ya. Masih ada ya Bang? Kami sedang upayakan CSR dengan pihak ketiga. Kami inginnya ada penambahan armada dari sponsor. Jadi sehingga pendaftaran ini pendaftaran ini kami tidak tutup. Jadi bagi warga masyarakat yang mau datang untuk daftar ke kami tetap kami buka, namun memang masuk ke dalam daftar. Jose, kalau tadi kita ngomongin soal mudik, tapi biasanya sebelum mudik ada yang harus dipersiapkan. Khususnya buat cewek-cewek, yaitu harus berburu baju baru sebelum pulang kampung. Nah, pemirsa, seperti apa yang terlihat juga di Pasar Tanah Abang ya, yang mulai didatangi oleh masyarakat nih untuk berburu baju lebaran. Selengkapnya sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari lokasi. Namun sebelum itu informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Kita akan langsung ajak Anda untuk menyaparkan kami pemirsa dan Rona yang langsung berada di lokasi. Rona, selamat pagi. Bagaimana keramaian di sana? Emang udah ada yang belanja sejak hari ini? Ya, baik, selamat pagi Jose dan juga Valeri. Nah, ini memang hari keempat Ramadan, namun memang masyarakat antusiasmenya untuk membeli baju lebaran ini sudah mulai tampak begitu ya. Meskipun Pasar Tanah Abang ini baru dibuka sekitar pukul 7 tadi, dan baru saja setengah jam yang lalu ini para penjual mulai membuka tokonya masing-masing. Nah, salah satu yang menarik Jose, ini masyarakat memburu baju-baju gamis seperti ini contohnya. Nah, ini adalah pilihannya, ada seperti bunga-bungaan, ini dibanderol dari harga mulai dari 85 ribuan saja. Dan memang sudah banyak toko-toko baju lebaran untuk dewasa, kemudian anak-anak, kemudian juga untuk laki-laki sudah mulai membuka tokonya masing-masing begitu ya. Nah, salah satunya ini bisa dilihat langsung di layar kaca bahwa ini adalah beberapa pembeli yang juga mencari baju gamis untuk ukuran dewasa. Nah, warnanya macam-macam ya Jose, kalau bisa kita lihat bersama-sama ini cukup eye catching begitu ya. Ada yang biru, kemudian ada yang merah muda dan bermacam-macam. Tadi saya sempat bertanya harganya ini dibanderol mulai dari 200 ribuan hingga 500 ribuan saja begitu. Nah, kemudian juga ada di samping sini ada baju untuk anak-anak. Tidak hanya baju lebaran, namun juga ada baju-baju sehari-hari yang bisa untuk dipilih-pilih begitu ya di sini. Jadi memang pilihannya ini cukup banyak juga. Nah, selain juga untuk dari gamis, kemudian juga baju anak-anak yang banyak pilihan dan juga motifnya di sini. Dan tentu saja di sini juga ada baju untuk laki-laki seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa toko, diantaranya di sebelah kanan dan kiri saya. Ini di sebelah sini terlihat bahwa ada baju laki-laki yang mulai dibanderol dari mulai harga 85.000, kemudian juga 90 ribuan dengan berbagai macam motif dan juga warna. Karena di sini kebanyakan yang menjual ini adalah baju-baju putih ya, yang identik dengan khas dari baju-baju lebaran itu sendiri, Jose. Nah, kemudian juga kalau kita melihat bersama-sama ini memang yang membeli kebanyakan ini adalah ibu-ibu begitu ya, dibandingkan dengan bapak-bapak begitu, karena memang
kebutuhan ini sudah mulai diperhatikan oleh ibu-ibu, dan tadi kami juga bertanya dengan para pembeli begitu, mereka membeli pada hari keempat Lebaran ini karena takut akan kehabisan begitu ya. Mereka juga tidak terlalu concern terhadap dengan modelnya ini seperti apa, karena memang yang penting itu nyaman dan juga pas untuk dipakai saat Lebaran bersama keluarga. Jadi untuk masyarakat yang ingin membeli baju Lebaran maupun kebutuhan Lebaran nanti, ini diharapkan juga berhati-hati begitu ya, karena untuk biasanya Pasar Tanah Abang ini akan lebih ramai di minggu kedua pada Ramadan alias minggu depan, seperti kata dari pengelola Pasar Tanah Abang juga sekitar hari Jumat minggu depan ini akan mulai semakin ramai hingga hari-hari menjelang Lebaran. Nah demikian Jose dan juga Valeri dari Pasar Tanah Abang, kembali ke Anda di studio. Wah, seru banget. Terima kasih Rona atas informasinya. Jadi nggak sabar untuk belanja baju Lebaran langsung di Pasar Tanah Abang. Terima kasih. Pemirsa, masuki bulan Ramadan, harga berbagai kebutuhan bahan pokok di Pasar Kebayoran melonjak. Harga sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, telur hingga daging melonjak cukup tinggi. Harga bahan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur, hingga daging terpantau naik melejit di Pasar Kebayoran. Para pedagang menduga kenaikan harga ini disebabkan cuaca yang tak menentu serta bulan Ramadan yang sedang berlangsung. Selain bahan pokok, harga daging sapi juga naik melejit dengan harga mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Terlebih menjelang Lebaran yang akan datang. Para pedagang saat ini masih belum dapat memprediksi waktu kembalinya harga normal bahan-bahan pokok tersebut. Yang muka kan pasti naik lagi gitu, jadi 140 sampai 150. Sekarang yang supernya 150, yang biasanya 140. Iya, standarnya 140.000 untuk saat ini. Ya, kalau dari pembeli sih udah tahu sih, soalnya kemarin kan sempat demo karena naik terus, jadi pelanggan jadi tahu seperti itu. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, pada hari keempat Ramadan sejumlah harga bahan pokok ini sudah mengalami kenaikan. Bagaimana dengan pergerakan harga pokok hari ini? Kita akan terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita langsung dari Pasar Kebayoran Lama. Nurul, selamat pagi. Bagaimana pantauan harga di sana? Barang komoditas apa saja yang mengalami kenaikan signifikan? Selamat pagi Valeri, Jose dan juga pemirsa. Memasuki hari keempat bulan Ramadan, memang harga bahan pangan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini mengalami ada yang mengalami kenaikan, terutama yang kenaikannya cukup signifikan ini ada untuk komoditas protein hewani seperti ayam. Harga ayam yang mana ini kenaikannya cukup signifikan dari harga Rp45.000 per kilogramnya, untuk hari ini sudah mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk harga daging sapi yang semulanya ada di harga Rp120.000 per kilogramnya, hari ini sudah mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Tadi saya sudah berbincang dengan beberapa pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama ini, Valeri, Jose dan juga pemirsa, dan mereka memprediksikan pada H-3 Lebaran atau menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti harga daging sapi akan melonjak naik, bahkan harganya bisa mencapai Rp150.000 per kilogramnya, dan itu untuk harga yang paling murahnya. Jadi bisa lebih dari Rp150.000, bisa Rp160, bisa Rp170.000 per kilogramnya. Untuk harga telur ini juga mengalami kenaikan, tapi kenaikannya, perubahan harganya ini cukup fluktuatif. Sebelumnya ada di angka Rp28.000 per kilogram dan untuk hari ini mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Dan untuk harga minyak goreng curah ini juga mengalami kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Kemarin harganya ada di angka Rp20.000 per kilogram dan hari ini Rp21.000 per kilogram. Jika harga 4 komoditas yang sudah saya sebutkan tadi ini mengalami kenaikan tapi tidak dengan harga cabai dan juga harga bawang. Untuk hari ini harga cabai keriting, cabai merah keriting dari harga Rp60.000 hari ini sudah
turun ke angka Rp45.000 per kilogramnya. Dan untuk harga cabai rawit merah dari harga semulanya Rp130.000 sekarang sudah ada di angka Rp100.000 per kilogramnya. Dan untuk harga bawang merah dan juga bawang putih ini tidak mengalami kenaikan, yang mana untuk harga bawang merah ada di angka Rp45.000 dan untuk harga bawang putih ada di angka Rp40.000. Demikian untuk pantauan harga bahan pangan di Pasar Kebayoran Lama. Valeri, Jose, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul Zenita atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan usai menerima laporan kenaikan harga pangan dari masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebayoran Jakarta Selatan. Hasilnya harga ayam dan bawang putih yang sempat melonjak langsung turun hingga Rp15.000 per kilogram. Dalam sidak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Mentan menemukan sejumlah komoditas yang sebelumnya dikeluhkan mengalami kenaikan harga. Setelah dilakukan koordinasi cepat dengan kepolisian, harga ayam yang sempat menyentuh Rp40.000 per kilogram langsung turun menjadi Rp25.000. Selain itu, harga bawang putih sebelumnya dilaporkan mencapai Rp60.000 per kilogram, turun menjadi Rp38.000 atau di bawah harga eceran tertinggi. Namun temuan berbeda terjadi pada minyak goreng rakyat kemasan minyak kita yang ditemukan dijual dengan harga Rp19.000. Amran langsung meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas dan juga menelusuri rantai distribusi hingga ke distributor besar dan juga perusahaan. Pengusaha tolong deh jangan main-main di bulan suci Ramadan. Kami langsung koordinasi. Kalau ada yang menaikkan harga, pasti ditindak. Ini minyak goreng, tertulis 15.700, tapi dijual tadi 19.000. Ini kami minta Pak Dir, aku serahkan ini di proses hukum, segel unit usahanya. Tapi jangan Pak, penjual pengecer, nggak boleh. Selamat pagi, Indonesia akan segera kembali dengan informasi berawal dari menjadi mualaf. Sejumlah warga keturunan etnis Tionghoa membangun sebuah masjid berarsitektur China di kawasan Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami hadirkan informasi sebuah kisah yang berawal dari menjadi mualaf. Sejumlah warga keturunan etnis Tionghoa membangun sebuah masjid berarsitektur China di kawasan Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid unik ini sering dijadikan sebagai tempat syahadat bagi warga yang ingin memeluk agama Islam. Sama-sama kita lihat. Tidak seperti masjid pada umumnya, masjid ini memiliki ciri oriental yang sangat kental dengan dominasi warna merah dan kuning. Dua warna tersebut menegaskan bahwa masjid ini dibangun oleh warga keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama Islam. Dibangun sejak tahun 1997, Masjid Laots menjadi masjid berarsitektur Cina tertua di Kota Bandung. Masjid yang dihiasi lampu lampion ini hanya mampu menampung sekitar 200 jamaah. Tak heran, saat bulan Ramadan, trotoar di sekitar masjid sering digunakan untuk sholat berjamaah. Selama bulan puasa, banyak warga dari Bandung maupun luar kota datang untuk beribadah. Selain menjadi tempat bersyahadat, masjid ini juga digunakan untuk belajar mengaji dengan tafsir Al-Quran berbahasa Mandarin. Kenapa konsep rahmatan lil alamin? Karena Masjid Laots Kedua Bandung itu yang donatur khususnya di program kegiatan Ramadan itu kita lintas agama loh. Jadi pada donatur kita itu bukan hanya dari kalangan muslim, tapi dari kalangan non muslim pun ikut membantu, ikut mensupport kegiatan seperti takjil on the street. Nah, memang Masjid Laots Kedua Bandung itu dikenal dengan center para mualaf di Kota Bandung. Di bulan Ramadan, Masjid Laots membagikan 700 takjil setiap harinya.
Diharapkan kehadiran masjid berarsitektur Cina ini dapat memperkuat toleransi beragama serta menjaga keutuhan NKRI. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Ke informasi lainnya pemirsa, karena selain pesona alam, Nusa Tenggara Timur juga memiliki kekayaan budaya. Seperti di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, kampung adat Bo Amara berdiri di lembah hijau dengan rumah-rumah beratap alang-alang yang membentuk lingkaran menghadap pelataran batu dolmen, tempat persembahan leluhur. Kita lihat visual pemirsa. Perjalanan menuju Kampung Bo Amara tidak sulit karena hanya membutuhkan waktu 20 menit dengan berkendara motor dari kota Embai hingga sampai di gerbang kampung. Jika dilihat dari udara, Kampung Bo Amara menunjukkan keunikannya yang berada pada sebuah bukit di bawah lembah yang menghadap langsung ke Sungai Purba Aesesa. Rumah adat Bo Amara memiliki tingkatan berbeda sesuai dengan ritual yang dijalani. Hingga saat ini, warga masih melakukan syukuran panen guaru serta ritual besar Etu dan Gua Meze yang mempertemukan seluruh klan. Nanti waktu kapan? Sebentar. Sebentar malam? Iya. Ini namanya upacara apa yang begini? Ini Bakar nasi bambu. ya bakar nasi bambu. Dalam bahasa daerah sini disebut apa? Yang kose. Kose. Ya. Ini bakar bambu yang pertama. Habis kalau sudah bakar bambu, habis acara yang kedua itu kami ini masak di atas di rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Kalau ini hanya bisa di luar rumah. Di luar rumah di bawah kolong. Penduduk Bo Amara sendiri mempercayai bahwa asap yang terus mengepul dari rumah adat menjadi simbol persatuan. Sementara itu, bangunan yang tetap tegak hingga saat ini diyakini sebagai jati diri dan penghubung manusia dengan leluhur. Dari Mbai Nagekeo, Ignes Kunda, Metro TV. Pemirsa, memasuki awal bulan suci Ramadan, kurma Acwa ini menjadi salah satu takjil yang paling diburu oleh warga. Selain dikenal sebagai kurma sunnah Rasulullah SAW, kurma Acwa juga diyakini memiliki khasiat bagi yang mengonsumsinya. Ramadan, toko kurma di kawasan Ngagel, Surabaya ini dipadati pembeli untuk sajian berbuka puasa. Dari berbagai jenis kurma yang tersedia, kurma Acwa menjadi salah satu yang paling diminati. Kurma asal Madinah ini dikenal sebagai kurma yang disunahkan oleh Rasulullah. Menurut pengelola toko, meningkatnya minat kurma tidak lepas dari keyakinan masyarakat akan keutamaan dan juga khasiatnya. Kurma Acwa dijual dalam beberapa kualitas, mulai dari grade A hingga premium. Harganya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per kilogram. Meski harganya relatif lebih tinggi, pembeli tetap memilih Acwa karena manfaat dan juga kualitasnya. Pemirsa, tradisi berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan mewarnai kota Karachi, Pakistan. Ratusan warga kurang mampu menikmati buka puasa gratis yang diselenggarakan oleh JDC Foundation. Acara ini menjadi oase di tengah kesulitan ekonomi di Pakistan. Suasana hangat terlihat di jalanan kota Karachi saat ratusan warga muslim berkumpul untuk berbuka puasa bersama pada Jumat waktu setempat. Para sukarelawan dari Yayasan JDC sibuk menyiapkan ribuan porsi makanan dan minuman ringan sebelum waktu maghrib tiba. Bagi warga setempat, acara buka bersama massal ini sangat membantu mereka mendapatkan makanan layak di tengah keterbatasan ekonomi. Tradisi yang dikenal sebagai meja belas kasih ini merupakan bagian tak terpisahkan dari bulan Ramadan di Pakistan. Dan melalui kampanye amal di media sosial, Yayasan JDC terus mengajak masyarakat untuk saling membantu sesama yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi perekonomian yang sulit.
Cina. Ya, tentunya kita lihat Fahri dan juga pemirsa di momen bulan suci Ramadan ini mungkin ada beberapa dari antara masyarakat Indonesia yang masih mampu buka bersama. Tetapi kita juga harus menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh syukur, apalagi melihat saudara-saudara kita di Pakistan. Kita harus bersyukur melihat ini semua dan juga kita tadi sepanjang Selamat Pagi Indonesia juga melihat ya bagaimana masyarakat di bulan suci Ramadan ini merayakan bulan suci Ramadan. Ada yang berburu baju Ramadan. Sejak sekarang ini 4 hari sejak setelah. saat ini lalu juga ada yang menikmati dan juga melihat menu-menu masakan untuk ngabuburit, untuk nanti berbuka. Pastinya banyak giat yang positif ya yang bisa dilakukan, bahkan berolahraga tadi di awal. Dan tentu kita juga berharap pada 1 bulan ini setiap dari antara Anda pemirsa yang merayakan bulan suci Ramadan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lengkap, penuh, tuntas, selesai tanpa halangan dan juga tetap menjaga silaturahmi di antara kita semua. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Jose Nicole. Dan saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan sampai jumpa.